kelompok Ahmadiyah. Jadi mereka diusir, bahkan ada yang sampai mengalami 13 atau 9, kalau nggak salah 13 kali pengusiran gitu ya. Jadi pindah ke sini diusir lagi, pindah ke sini diusir lagi, pindah ke sini diusir lagi. Kuningan itu akomodatif, akomodatif. Misalnya Kang Deden punya ajaran baru gitu ya. Ini ajaran baru misalnya kuninganisme misalnya kan. Atau apalah, kemudian bisa meyakinkan masyarakat, biasa meyakinkan warga, misalnya karena ya punya kemampuan untuk mengobati misalnya kan, atau tebakan-tebakannya itu akurat misalnya, oh kamu ini nanti jadi pejabat ini sebentar lagi ini nanti jadi kadis pertanian misalnya kan gitu misalnya gitu. Kemudian jadi padian jadi bupati gitu kan. Ya gitu, akurat gitu kan, sehingga mulai dipercayai sama warga sama masyarakat, lalu terkumpullah menjadi satu padepokan gitu ya. Padepokan mana gitu ya, kesucian anugerah ilahi misalnya kan kayak gitu. Ya. Nah, lalu bikinlah ritual mungkin yang agak berbeda. Nah, itu Kuningan itu akan diterima. Oh gitu ya? Ya. Kulturnya seperti itu? Kulturnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kuningan Mas Channel, kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Malam ini pemirsa kita kedatangan tamu agung nih pemirsa. Kita akan membahas tentang keberagaman pemirsa. Keberagaman itu bisa menyangkut tentang Ahmadiyah kalau di Kuningan, atau Sunda Wiwitan, atau pinjaman daerah pemirsa. Jadi pemirsa, ini tamu kita yang kita hadirkan malam ini adalah seorang pejabat Kemenag RI. Beliau bernama Kang Dedi Ahimsa. Assalamualaikum Kang Dedi. Waalaikumsalam Kang Deden. Damang Kang Deden. Alhamdulillah. Jadi Kang Dedi ini putra daerah pemirsa. Beliau tinggal di Gandasoli. Di Kuningannya kebetulan sering protes pemirsa, sehingga banyak yang nggak suka, udahlah ke Jakartain aja gitu kan. Kang Dedi, kita bahas yang itu yang kaitan sama tugasnya lah gitu, tupoksi di Jakarta. Oke. Kang Dedi itu berarti kan di Kemenag RI itu sebagai apanya nih Kang Dedi? Oke. Gini Kang Deden, terima kasih. Gimana nyapanya? Kuningan Mas apa? Channel. Kuningan Mas Channel. Ya. Apa? Sahabat atau apa gitu? Pemirsa. Pemirsa Kuningan Mas Channel. Ini saya kedua kalinya nih podcast di Kuningan Mas Channel. Sebelumnya yang podcast yang pertama itu berbicara tentang kepemimpinan visioner di Kuningan gitu ya. Dulu sewaktu masih tahun 2021 kalau nggak salah ya, 2021 kayaknya. Sekitaran atau 2022. Ya. Sewaktu masih di Bandung itu ya. Masih di Bandung. Di Kanwil ya. Ya, jadi 2021 itu saya dipercaya untuk menjabat sebagai kepala seksi kepenghuluan. Masih nyambung sebelumnya kan waktu di Kuningan sebagai kepala KUA. Terus ke Bandung di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat itu sebagai kepala seksi kepenghuluan. Lalu 2022 itu saya sempat juga itu dilantik sebagai pembimas Konghucu. Jadi Konghucu di Kanwil Kemenag Jawa Barat. Jadi karena belum banyak PNS yang beragama Konghucu, maka kemudian bahkan kepala pusat Pusbindik Konghucu di pusat di Jakarta juga itu seorang Muslim. Jadi kita mengelola, memanage bagaimana umat beragama yang beragama Konghucu khususnya di Jawa Barat.
Tapi itu hanya sekitar 20 hari ya. Hmm. 20 hari menjabat sebagai pemimpin Konghucu, kemudian dilantik lagi. Jadi 5 Oktober 2022 itu dilantik sebagai pemimpin Konghucu, kemudian tanggal 28 Oktober Ya. di bulan yang sama itu dilantik sebagai Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Wah, panjang bisa ya. Penanganan konflik. Ya, penanganan konflik keagamaan gitu. Jadi mengapa kemudian ada subdirektorat ini? Karena Indonesia itu sangat beragam, bineka tunggal ika. Beragamnya dari sisi suku, budaya, bahasa, agama juga sangat beragam. Bahkan dalam Islam sendiri itu ya sangat beragam, penuh warna gitu ya. Keberagaman dalam Islam itu misalnya ya dari sisi fikih, ada beberapa mazhab yang kemudian diikuti, kemudian dari sisi akidah, dari sisi tarekat. Nah, yang paling banyak mungkin keragaman sekarang itu dari sisi tarekat misalnya kan. Tarekat ya. Ya contohnya mungkin pernah dulu ada yang viral misalnya kelompok pengajian di Kediri yang Gus Samsudin itu kan yang ternyata kemudian itu ya semata-mata buat konten, buat engagement di media sosial, kemudian ya hire pemain, kemudian bikin setting dan seterusnya, dan kemudian di create bahwa itu seakan-akan ada satu kelompok pengajian yang dalam tanda kutip bermasalah gitu ya. Jadi semata-mata konten itu semata-mata konten. Jadi keragamannya bukan hanya saat ini, keragamannya itu bukan hanya dipicu oleh perbedaan keyakinan, perbedaan ritual ibadah, tapi juga perbedaan pendapatan. Pendapatan. Okay. Jadi biasanya kan biar good news is bad news ya. It good news ya. Bad news is good news. Ya. Ketika seseorang menyampaikan berita tentang misalnya ada sekelompok orang yang beribadah sambil telanjang misalnya, itu kan akan menarik dibanding dengan ibadah yang biasa yang normal seperti kebanyakan umat beragama misalnya. Atau naik mobil buka baju cuman pakai kaos dalam gitu kan. Itu ya. Itu kan yang pokoknya yang nyeleneh-nyeleneh itu kemudian bisa viral, dan itu seringkali kemudian menjadi dorongan ya. Menjadi dorongan bagi seseorang ya konten kreator juga untuk kemudian menarik engagement di media sosial. Nah, itu salah satu tantangannya. Jadi karena begitu beragam, itu kadang-kadang muncul gesekan-gesekan antar kelompok umat beragama gitu. Padahal masih satu agama. Satu agama. Makanya kemudian kita di Kementerian Agama ada Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan gitu. Jadi kita melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik. Karena ketika tidak dicegah itu dampaknya luar biasa. Kang Deden, di Indonesia itu kita masih punya 2 kasus IDP. IDP itu internally displaced people atau internally displaced persons. Jadi pengungsi di negeri sendiri. Pengungsi di negeri sendiri. Ya. Kayak gimana tuh, Kang? Satu di Sidoarjo, Surabaya. Surabaya itu ada rusunawa, ada 2 komplek rusunawa. Yang satu itu ditempati oleh para pengungsi dari luar negeri, Timur Tengah khususnya gitu. Yang satu lagi itu para pengungsi dari Sampang, Madura. Mereka mengungsi dari Sampang, Madura karena dulu dianggap sebagai pengikut Ustadz Tajul Muluk, dan oleh sebagian besar umat Islam di Madura saat itu Ustadz Tajul Muluk dianggap menyebarkan ajaran Syiah gitu. Sehingga kemudian beberapa konflik terjadi antara komunitas Muslim
arus utama dengan para pengikut Ustadz Tajul Muluk, lalu puncaknya ya sampai terjadi pengusiran. Jadi ada masjidnya dirusak, kemudian beberapa rumah warga juga dirusak. Akhirnya kemudian oleh Pemkab Sampang dikumpulkan di stadion kalau nggak salah ya. Terus akhirnya karena tidak memadai kan akhirnya kemudian diungsikan di Rusunawa. Rusunawa di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Banyak itu, banyak. Itu sekitar 300-an ya, 350 orang ya. Satu. Dan itu mereka sudah sekitar 2011, sudah sekitar 16 tahun ya, 16 tahun di sana 15 tahun ya di sana tuh. Lama juga. 15 tahun. Jadi udah cukup lama gitu. Beberapa udah dipulangkan setelah menyatakan ikrar kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus beberapa kepala keluarga sudah pulang ke Sampang, Madura, tapi sebagian besarnya sekarang masih tertahan di pengungsian itu di Sidoarjo karena kendala rumahnya belum ada gitu untuk memulangkan mereka. Bedanya apa tuh? Paham yang bedanya dari sisi akidah, fikih atau? Ya, sebagian umat Islam kan beranggapan bahwa Syiah itu dianggap keluar dari ajaran Islam arus utama gitu ya kan. Syiah ya. Jadi ya misalnya ya sebenarnya di Syiah juga kan ada beberapa fraksi, ada beberapa kelompok gitu ya. Ada yang golat, ada yang moderat, ada yang mungkin ekstrim gitu kan. Oh, yang ya misalnya yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan ada juga gitu kan. Ada yang memiliki kitab suci sendiri gitu ya, karena dianggap bahwa kitab yang seharusnya itu ya diturunkan kepada Imam Ali gitu misalnya kan kayak gitu. Ada juga yang moderat. Yang moderat ya tetap menganggap bahwa Rasul terakhir itu ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan Imam Ali itu ya sahabat juga menantunya gitu. Ada yang moderat seperti itu. Terus juga dari sisi ibadahnya juga ya ada perbedaan-perbedaan lah dalam beberapa sisi gitu. Itu yang kembali berarti persentasinya udah banyak atau masih berapa persen? Sudah banyak, hampir semuanya udah menyatakan ikrar kembali gitu ya. Semuanya. Itu. Terus kasus yang kedua itu di Mataram, NTB, Mataram. Di Mataram itu ada sekitar 153 orang ya, 153 orang yang telah menjadi pengungsi di sana sekitar 18 atau 19 tahun ya. Dari 2002 itu ada beberapa kepala keluarga dari Lombok Timur yang diusir oleh warganya dari Lombok Timur, kemudian diungsikan di asrama Transito. Transito ini tadinya diperuntukkan untuk transit para transmigran gitu ya. Nah, diungsikan ke sana, kemudian oleh Pemkot Mataram diberi bantuan untuk sewa rumah di Kota Mataram, tapi tahun kedua itu mereka kesulitan untuk bayar sewa karena tidak ada lagi bantuan sewa. Akhirnya pulang lagi ke tempat pengungsian. 2006 tambah lagi pengungsi dari Lombok Barat, Lombok Tengah gitu. Akhirnya sekarang itu ada sekitar 153 orang. Dan banyak juga ya. Sudah 19 tahun mereka di sana. Itu karena mereka itu kelompok Ahmadiyah. Oh, Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ya, sama yang di Kuningan sama berarti? Ya, sama kelompok Ahmadiyah. Jadi mereka diusir. Bahkan ada yang sampai mengalami 13 atau 9, kalau nggak salah 13 kali pengusiran gitu ya. Jadi pindah ke sini diusir lagi, pindah ke sini diusir lagi, pindah ke sini diusir lagi. Nah, jadi konflik keagamaan, konflik sosial berdimensi agama itu ketika tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan itu dampaknya akan lumayan besar. Bayangkan misalnya ya kalau misalnya di Kuningan, Kuningan ini kan beragam banget ya. Beragam banget. Kuningan misalnya di Manislor itu kan ada sekitar 3.000 lebih pengikut Ahmadiyah gitu misalnya.
semua umat Islam yang lain yang non Ahmadiyah kemudian mempersekusi warga Ahmadiyah, itu kan bayangkan akan seperti apa gitu, krisis kemanusiaannya gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena Kuningan itu masyarakatnya ya, karakter yang akomodatif dan damai gitu ya, someah, toleran gitu sebenarnya kan. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi karena itu ya kita di Kementerian Agama itu melakukan upaya-upaya pencegahan agar ya kita identifikasi nih, misalnya di sebuah daerah itu ada potensi konflik enggak gitu, potensi konflik. Kemudian jika ada potensi konflik, kemudian kita langsung melakukan mitigasi, melakukan langkah-langkah pencegahan agar jangan sampai terjadi konflik gitu, terjadi konflik. Ya gitu, itu tugas dan fungsi di kerjaan saya di Jakarta di Kementerian Agama gitu. Ya, konflik malu. Itu kan contoh Ahmadiyah, terus Syiah berarti. Ya, kalau di internal Islam itu. Kalau bicara Kuningan kan tadi sangat beragam kan ya. Bukan hanya Ahmadiyah kan. Ada juga ada Sunda Wiwitan, Akur, Katolik, Kristen, Syiah juga ada kan? Syiah ada juga gitu. Terus LDII, terus kelompok yang radikal juga. Iya, pernah ada beberapa kawan dari misalnya dari BNPT atau dari Densus 88 itu ya di Kuningan juga pernah ada yang kemudian terlibat jaringan terorisme gitu kan. Jadi lengkap Kuningan itu. Lengkap Kuningan ya. Jadi memang mungkin ngambil dari Kuningan itu karena sudah terlatih ya, Kang Deddy ngambil ke Jakarta gitu. Terlatih menghadapi konflik gitu kan ya. Ya, jadi Kuningan ini unik ya. Saya sering menyebutnya sebagai daerah liminal gitu, Kang Eden. Liminal itu di ambang batas gitu ya, liminal. Di ambang batas. Jadi ini semacam perlintasan gitu. Perlintasan antara Cirebon dengan karakter sebagai masyarakat pesisir ya. Masyarakat pesisir, kemudian ya keislamannya juga kan kita kenal, misalnya ada ya pusat penyebaran Islam misalnya di daerah Tatar Sunda itu diantaranya kan dari Cirebon gitu ya. Cirebon, Banten, terus ke daerah-daerah yang lainnya. Itu kan daerah yang pesisir, yang dari sisi karakter budaya mungkin sangat berbeda dengan masyarakat pegunungan misalnya. Dan Kuningan ini diapit antara Cirebon dengan Ciamis, Tasik gitu kan. Ciamis, Tasik. Kalau misalnya ke Jahim, ke Cikijing itu kan kita ke Tasik gitu kan. Nah, itu perlintasan di situ. Jadi orang yang mau ke Tasik dari Cirebon atau yang dari Tasik mau ke Cirebon itu biasanya singgahnya di Kuningan gitu. Singgah di Kuningan, sehingga Kuningan itu menjadi melting pot. Melting pot itu pot atau wadah tempat berpadunya berbagai aliran, kelompok, kepercayaan, budaya gitu. Iya, makanya ya Kuningan itu akomodatif. Akomodatif. Misalnya Kang Deden punya ajaran baru gitu ya. Punya ajaran baru misalnya Kuninganisme misalnya kan. Atau apalah. Kemudian bisa meyakinkan masyarakat, biasa meyakinkan warga, misalnya karena ya punya kemampuan untuk mengobati misalnya kan, atau tebakan-tebakannya itu akurat, misalnya kamu ini nanti jadi pejabat ini sebentar lagi ini nanti jadi kadis pertanian misalnya kan gitu. Kemudian jadi padian jadi bupati gitu ya kan. Gitu, akurat gitu kan, sehingga mulai dipercayai sama warga, sama masyarakat, lalu terkumpullah menjadi satu padepokan gitu ya. Padepokan mana gitu ya,
kesucian anugerah ilahi misalnya kan kayak gitu. Ya. Nah, lalu bikinlah ritual mungkin yang agak berbeda. Nah, itu Kuningan itu akan diterima. Oh gitu ya? Ya. Kulturnya seperti itu? Kulturnya seperti itu. Ini Bang Deddy, jangan-jangan nanti menginspirasi, nggak punya keinginan untuk itu. Ya, ya bisa seperti itu karena ya akomodatif itu selama kalian atau kamu nggak mengganggu periuk nasi saya gitu ya. Periuk nasi. Jadi nggak mengganggu urusan perut saya atau nggak mengganggu keyakinan dan keimanan saya, ya silahkan kalian kemudian mengamini atau mengikuti ajaran tertentu misalnya kan. Makanya di Kuningan kan tumbuh misalnya ya Ahmadiyah kan menjadi komunitas yang besar. Selain Cipasung, ya komunitas Ahmadiyah yang paling besar itu ya nyatanya di Kuningan di Selor. Tasik. Oh. Kemudian ada Akur, adat Karuhun Urang yang terafiliasi dengan Sunda Wiwitan misalnya. Terus Katolik, kemudian Kristen juga ada kan. Kalau nggak salah Konghucu juga ada 1 orang gitu ya. Terus dari Hindu, Buddha juga ada gitu. Terus dari sisi ormas keagamaan juga kan banyak juga. Muhammadiyah maju, NU juga besar gitu. Persis bisa berkembang di beberapa desa gitu. Dan ormas keagamaan lain termasuk LDII juga kan berkembang juga gitu. Dan ya semuanya bisa berkembang gitu, dan diakomodasi gitu oleh warga Kuningan gitu ya, silakan berkembang gitu. Tapi di sisi lain ya memang saya melihatnya tidak mengakar gitu. Ketika jadi NU ya tidak militan sebagai NU gitu misalnya kan. Muhammadiyah tidak militan juga sebagai Muhammadiyah misalnya. Jadi ya termasuk juga para politisnya misalnya kan, misalnya sekarang partai maksudnya. Ya misalnya ya sekarang misalnya saya ikut di Gerindra, besok ke PDI, besok lagi. Tapi itu kan memang fenomena umum juga kan, bukan hanya Kuningan ya. Di mana ada kepentingan mungkin di sana akan kemudian beralih afiliasi gitu kan gitu. Tapi dari sisi karakter budaya ya misalnya kan di Kuningan tuh ada beberapa budaya kayak Cingcowong gitu kan. Cingcowong, terus kayak tarian yang dikembangkan di Paseban juga kan, itu kan perpaduan dari budaya-budaya yang lain gitu. Cingcowong bahasanya kayak bahasa Jawa kan gitu kan. Kayak bahasa Jawa. Kayak bahasa Jawa. Jadi bisa berpadu gitu, yang karakter asli Kuningannya itu apa gitu kita juga belum tahu. Mungkin suatu saat mungkin Kuningan Mas channel bisa ngundang sejarawan yang concern untuk meneliti tentang gimana sih karakter asli warga Kuningan itu seperti apa gitu, kayak gitu kan. Jika bunglonnya kan bisa beradaptasi dimanapun ada gitu. Ya, adaptif sebenarnya kan, adaptif dan dia bisa bertahan gitu di mana saja gitu. Makanya kalau warga Kuningan ke Jakarta ya dia bertahan di Jakarta, kemudian ke tempat lain dia juga bisa bertahan karena dia bisa segera mengadaptasikan dirinya dengan lingkungannya gitu kayak. Bukan gitu. Berarti apa tuh bedanya adaptif antara adaptif dengan tidak punya prinsip? Ya mungkin bisa jadi ada bedanya dikit-dikit, tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis gitu mungkin. Ya ketika kita bersikap adaptif kan kita bisa melihat di sini ada perbedaan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung kan, itu kan adaptif gitu kan, adaptif. Kita mengadaptasi karena kita nggak bisa kemudian saya bawa air yang cukup banyak kemudian memaksakan harus diwadahi oleh satu gelas yang kecil misalnya kan kayak gitu. Gitu. Jadi sedikit kemudian melakukan perubahan dalam dirinya sehingga kemudian bisa diterima di satu kelompok masyarakat gitu. Itu adaptif. Berarti jadi Kuningan bisa jadi seolah-olah jadi surga keragaman. Gitu. Surga keragaman ya. Surga keragaman sebenarnya. Iya. Dan
ya Indonesia juga kan sebenarnya kan ya surga keragaman. Karena itulah kemudian ya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjamin sepenuhnya kebebasan beragama gitu. Kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin. Makanya ya misalnya gini Kang Deden ya. Pernah saya ikut rapat terkait dengan salam lintas agama gitu ya. Salam lintas agama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Wetu Teng Tian misalnya gitu. Nah kemudian kan MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman salam lintas agama gitu ya. Itu haram gitu. Nah dari sisi pemerintah melihat bahwa salam lintas agama itu penting untuk menjaga kerukunan dan toleransi gitu. Kita toleran kepada umat beragama yang lain. Nah, makanya kemudian ya misalnya kan apakah kita bisa gitu misalnya meminta MUI untuk mencabut fatwa itu gitu, fatwa keharaman salam lintas agama. Nah, tidak bisa Kang Iden, nggak boleh. Jadi pemerintah nggak boleh meminta MUI untuk mencabut satu fatwa, tidak hanya salam lintas agama. Tidak boleh. Karena ketika kita mengintervensi MUI, berarti kita telah melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu loh. Fatwa itu bagian dari beragama. Itu loh. Fatwa itu bagian dari beragama dan berkeyakinan. Makanya ya kita nggak boleh kemudian mengintervensi MUI atau ormas keagamaan yang lain. Misalnya satu ormas misalnya mengeluarkan fatwa merokok itu haram, misalnya kan haram gitu ya. Sementara sebagian yang lain bilang makruh, terus ada yang bilang ini merokok ini haram gitu. Lalu ini akan mengganggu misalnya pendapatan negara gitu kan, misalnya dari cukai rokok misalnya. Negara nggak boleh, ente nggak boleh ngeluarin fatwa haram gitu, nggak bisa gitu. Karena kalau misalnya kita mengintervensi fatwa itu sama saja dengan melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi. Jadi siapapun di Indonesia ini mau ya, beragama apapun ya dibolehkan gitu. Menurut konstitusi. Apalagi ya termasuk juga di Kuningan. Atau mau bikin agama misalnya ya kalau mengikuti konstitusi ya dibolehkan gitu, misalnya ritualnya berbeda, apanya berbeda gitu. Tapi kemudian itu kan ada ya kebebasan saya, kemudian ada kebebasan orang lain juga. Kemudian makanya kemudian jangan sampai ibadah yang saya lakukan itu kemudian menimbulkan keresahan gitu kayak gitu kan. Keresahan di masyarakat kayak gitu. Nah, gitu. Ya kan, ya bingung. Ya kayak kalau misalkan tadi dicontohkan MUI mengeluarkan fatwa dan negara tidak boleh ikut campur, dan negara tidak mematuhi fatwa MUI, tidak menjalankan fatwa MUI, terus hukumnya apa tuh? Sebagai negara kita tidak mengikuti fatwa MUI karena MUI itu kan ormas keagamaan ya. Sebagai negara ya, saya sebagai Kasubdit ya tidak mengikuti fatwa. Oh gitu. Tapi saya sebagai pribadi Muslim misalnya ya mengikuti keyakinan apa yang sesuai dengan yang saya yakini gitu. Makanya kemudian misalnya ketika dulu melakukan mediasi saat ada konflik Batu Satangtung gitu ya. Ya saya memposisikan diri sebagai negara. Negara itu harus netral, imparsial gitu. Harus imparsial. Nggak boleh kemudian berpihak kepada mayoritas misalnya. Atau berpihak kepada minoritas. Nggak boleh gitu. Negara harus imparsial, harus netral lah. Makanya ketika melakukan upaya-upaya mediasi, negosiasi, kemudian komunikasi ketika misalnya terjadi konflik keagamaan,
ya memposisikan diri saya sebagai wakil negara. Nggak boleh kemudian saya memposisikan diri sebagai Muslim yang NU misalnya gitu. Nggak bisa. Atau NU yang Muslim yang Muhammadiyah misalnya. Muslim yang Muhammadiyah misalnya, nggak bisa seperti itu. Karena dikhawatirkan kemudian kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan itu akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain gitu.